Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi dan juga menggali informasi terkait tentang isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu terkait tentang nasib honorer pada tahun 2023. Nah, kira-kira benarkah honorer dihapus pada tahun 2023? Apa alasan honorer dihapus tahun 2023? Jika 2023 tidak ada lagi honorer, akankah permasalahan honorer ini diselesaikan pada tahun 2022 ini? Dan kira-kira ini bagaimana skemanya? Serta bagaimana nasib honorer yang tidak lulus P3K di tahun 2022? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama, apakah benar guru honorer ini akan dihapus pada tahun 2023? Nah, di sini berdasarkan dari pamflet yang kita kutip dari detik.com, teman-teman, yang pernah di sini disampaikan bahwa untuk pegawai honorer di instansi ini nanti akan dihapus. Ya, pernah di sini pegawai honorer dihapus. Ini dasar hukumnya ini adalah pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K atau manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, pernah di sini kalau misalkan kita lihat pada dasar hukum yang telah disajikan, ini adalah seperti ini, teman. Kita buka untuk peraturan pemerintah Republik Indonesia, yaitu nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu adalah tertuang pada bab sekian, yaitu terkait tentang hal-hal yaitu larangan, teman. Yang mana di sini masuk dalam pasal ke-96. Nah, pasal 96 di sini untuk ayat yang pertama, yaitu PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Kalau misalkan di lingkungan kabupaten lah bupati, kemudian di kota madya kota, kemudian untuk di provinsi adalah gubernur. PPK dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Larangan yang dimaksud pada ayat 1 tersebut berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS atau non P3K. Dan untuk yang bagian ketiga, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat pada dasar hukum yang diberikan, inilah sudah jelas, teman. Jadi isu terkait benarkah honorer dihapus tahun 2023 ini adalah benar adanya, teman. Ini adalah dasar hukumnya. Nah, selanjutnya untuk masa berlakunya ini adalah di tahun 2023. Jadi sesuai dengan informasi ini adalah untuk di tahun 2023. Ini untuk instansi pemerintah ini hanya ada dua kategori pegawai, yaitu PNS dan juga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, selanjutnya di sini sampaikan untuk alasannya ini adalah jenis pekerjaan yang sangat dasar. Jenis pekerjaan tidak membutuhkan keahlian khusus. Rekrutmen SDM difokuskan untuk tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Dan status honorer dialihkan menjadi outsourcing. Tenaga kerja yang bisa pakai outsourcing ini adalah satpam, petugas kebersihan dan lain sebagainya. Jadi di sini tidak ada kategori guru, teman-teman. Nah, guru nggak masuk dalam tenaga outsourcing ini. Selanjutnya status pegawai yang tetap ada pada instansi pemerintah ini adalah yang pertama ada PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang mana untuk bisa menjadi pegawai dalam dua kategori ini harus melewati jalur seleksi, teman. Seperti yang kita ketahui bersama ya, di tahun ini didasarkan pada Permen Pan RB untuk mengadakan kedua jenis pegawai ini. Untuk sementara, rekrutmen tahun anggaran 2022 difokuskan pada P3K terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, kependidikan, guru, dan tenaga pelayanan kesehatan. Ini disampaikan oleh Bapak Cahyokumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Nah, selanjutnya jika kita mendapatkan fakta yang seperti itu, maka jika di tahun 2023 tidak ada lagi honorer, akankah permasalahan honorer yang saat ini masih tersisa ini akan diselesaikan di tahun 2022?
Kemudian kira-kira ini bagaimanakah skemanya? Seperti yang disampaikan oleh Menteri Cahyo, pemerintah fokus merekrut P3K di tahun 2022. Di sini disampaikan di Jakarta, pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dan seleksi CASN 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa di tahun 2022, pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengatakan bahwa keputusan rekrutmen P3K pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B1161 MSM 0100/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN 2022. Adapun seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga tenaga penyuluh. Nah, di sini kita sudah mendapatkan surat edaran dari Pan-RB terkait tentang hal tadi, yaitu pengadaan ASN tahun 2022 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan juga daerah. Yang mana di sini merupakan salah satu hal untuk bisa menuntaskan yaitu honorer yang saat ini masih tersedia, yaitu memperhatikan hal tersebut di atas. Pengadaan ASN 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat tersebut, Pan-RB menyampaikan kepada PPK untuk menyampaikan yaitu usulan kebutuhan formasi pada informasi. Ya, benar di sini yang pertama, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K merujuk Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Yang kedua, instansi melakukan pembaharuan data terkait struktur organisasi, analisis jabatan, ABK existing pegawai usulan P3K, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K. Instansi dalam menyampaikan usulan kebutuhan wajib memperhatikan jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, jumlah penetapan kebutuhan tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. Bagi instansi daerah, kebutuhan guru merujuk pada data kebutuhan dari Kemdikbudristek. Sebenarnya di tahun 2022 ini masih dibuka seleksi CPNS, namun difokuskan untuk sekolah kedinasan saja. Dengan demikian, pemerintah diberikan kesempatan untuk menuntaskan permasalahan honorer pada tahun 2022 ini, yaitu melalui skema yaitu memaksimalkan jumlah kebutuhan formasi masing-masing instansi tahun 2022 yang nanti akan tercover dalam rekrutmen seleksi P3K di tahun 2022, dan juga tidak boleh merekrut honorer baru. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan sebuah surat yang berisi satu berkas terkait tentang perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru alokasi DAU tahun 2022. Yang mana untuk formasi P3K guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Perkiraan formasi P3K guru tahun 2022 yaitu 758.018 orang. Sementara itu untuk P3K non guru yaitu 2022 sebanyak 184.239 orang. Dalam lampiran surat Menkyu tersebut juga di sini tertera yaitu terkait tentang perhitungan gaji P3K guru serta P3K lainnya tahun 2021 dan juga 2022. Tentunya bagi masing-masing instansi ataupun juga pejabat pembina kepegawaian ini adalah merupakan suatu angin segar untuk bisa menuntaskan permasalahan honorer sebelum tahun 2023 ini. Lantas, kira-kira bagaimanakah kejelasan nasib honorer yang tak dipakai lagi mulai tahun 2023? Baik itu tidak lolos seleksi P3K 2021 dan juga tidak lolos di seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, di sini kita kutip dari kompas.com, status tenaga honorer akan selesai pada tahun 2023. Ya, mana honorer 23 ini nanti akan dihapus sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun juga instansi daerah. Pemerintah melalui Kemenpan-RB menyatakan setelah honorer dihapus status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil dan juga P3K. Baik PNS maupun P3K kemudian disebut sebagai ASN. Instansi pemerintah bisa merekrut pegawai namun dengan skema outsourcing atau alih daya seperti untuk memenuhi tenaga kebersihan dan juga keamanan.
Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang sedang berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Padahal dalam pasal 8 PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang ya untuk merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapus ini juga termaktub dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan, cleaning service, dan tenaga keamanan atau security, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya diperlukan kesepahaman atau sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, kata Cahyo Kumolo. Nah, di sini BRIN sebagai contoh, dikutip dari Kontan, ketentuan honorer dihapus itu juga dianggap Cahyo sejalan dengan pengintegrasian lembaga biologi molekuler atau LBM, Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sehingga menurut dia, jika BRIN sebagai institusi ingin menyelesaikan penataan organisasi atau SDM pada tahun 2022, tentu tidak menjadi soal. Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan bahwa dalam penyelesaian proses integrasi, kedua lembaga itu akan dilakukan beberapa langkah. Itu yang pertama, untuk PNS periset akan dilanjutkan menjadi PNS BRIN sekaligus diangkat sebagai peneliti. Kedua, bagi honorer periset usia di atas 40 tahun dan berpendidikan S3 mengikuti penerimaan ASN jalur P3K 2021, yakni sebanyak 1 P3K. Rencananya penerimaan jalur P3K ini akan dilanjutkan pada tahun 2022 ini. Ketika honorer periset usia kurang dari 40 tahun akan berpendidikan S3 mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021, yaitu sebanyak 2 orang. Keempat, bagi honorer periset non S3 bisa melanjutkan studi dengan skema by research dan RA. Kelima, bagi honorer non periset akan diambil alih RSCM sekaligus mengikuti rencana pengalihan gedung LPM Eijkman ke RSCM sesuai permintaan Kementerian Kesehatan yang memang memiliki aset tersebut sejak awal. Sebagai catatan, bila Kemenpan RB membuka formasi PNS 2022 dan bila yang dibuka hanya formasi P3K, maka kelompok nomor 3 di atas juga akan dimasukkan ke formasi P3K, ungkap dia. Meskipun begitu, Cahyo menyebut bahwa opsi yang ditawarkan BRIN tersebut memerlukan proses dan waktu sesuai siklus penerimaan CPNS P3K yang akan dilaksanakan tahun ini. Oleh karenanya, Cahyo menyarankan para pegawai honorer periset tersebut tetap diberi kesempatan bekerja sampai dengan proses perekrutan melalui jalur CPNS atau P3K selesai. Mengacu pada PP 48 tahun 2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait tentang pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan memiliki masa kerja 10-20 tahun. Tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dan memiliki masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian yang paling lama. Kriteria lama pengabdian tidak diberlakukan bagi honorer dengan tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka akan diangkat menjadi CPNS atau P3K setelah lulus seleksi. Dalam PP 48 tahun 2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, kompetisi, dan juga kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS ataupun juga P3K. Mereka juga wajib menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan, tata pemerintahan, kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum.
Daftar pertanyaannya ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional.